Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, selamat pagi para pengikut follower halaman Bunda Naura. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi prima, sehingga tetap bisa menjalankan aktivitas sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari. Untuk anda-anda yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk anda-anda yang lagi mendapatkan musibah, itu ujian, kita diwajibkan untuk bersabar dan bagaimana menyelesaikan masalah dalam ujian tersebut. Kemarin saya mendapatkan japri dari orang yang tidak saya kenal, follower Bunda Naura. Beliau bertanya seperti ini, "Bunda, pengen dong seperti Bunda, punya usaha jahit, bisa ngomong di media, pede di depan kamera, terus bisa menceritakan kisah-kisah perjalanan dalam menjalankan usahanya." Terus saya tanya, "Yang paling kamu pengenin itu apa?" "Saya pengen bisa menjahit, Bunda." "Terus sudah pernah kursus?" "Sudah, Bunda, tapi ya itu ilmu kursus ya seperti itulah, Bunda. Mau berdiri, mau memulai sebuah usaha itu, mau memulai untuk mendirikan usaha jahit itu saya ragu-ragu." "Ragu-ragunya kenapa?" "Ya nanti gimana kalau ndak laku, Bunda? Kalau ndak ada yang jahitin ke kita gimana? Terus kemudian kalau misalnya karena ilmu saya masih terbatas, kalau nanti terjadi salah potong gimana, Bunda? Terus kalau misalnya saya usaha saya ndak jalan, terus kemudian ada 1-2 yang datang tapi mereka tidak cocok dengan hasil kerja saya gimana, Bunda?" Terus saya jawab, "Sampean pengen menjahit seperti saya?" "Iya, Bunda. Bunda bisa ya punya usaha jahit, orderannya sampai keluar pulau, luar daerah. Pengen seperti Bunda." Terus saya jawab, "Ya pengen aja, pengen itu kan tidak dilarang." "Loh kok gitu, Bunda?" "Lah sampean kan pengen, ya silahkan saja Anda pengen dan berada di zona pengen. Selamanya Anda pengen dan berada di zona itu, pengen aja terus, tidak bayar." "Enggak gitu, Bunda. Cerita dong, Bunda, gimana caranya Pak awal-awal memulai sebuah usaha jahit." Ini ya saya jawab ya. Dalam suatu usaha, nomor 1 itu memang pengen dulu. Nah, pengen itu adalah suatu hal yang manusiawi, karena orang yang paling miskin di dunia itu adalah orang yang tidak punya keinginan, orang yang tidak punya cita-cita. Jadi hidupnya hampa, tidak punya cita-cita. Yang penting apa yang dijalani saat ini yaitu yang dijalani tanpa ada perubahan. Itu kasihan sekali orang seperti itu ya. Baik, saya akan cerita tentang awal mula saya mendirikan usaha jahit dan usaha saya laundry juga. Gini ya, kalau Anda pengen mendirikan sebuah usaha, nomor 1 yang harus Anda buang adalah sifat ragu-ragu. Ragu-ragu untuk melangkah, ragu-ragu untuk memulai suatu usaha. Kalau Anda terus berada di zona ragu-ragu, maka selamanya Anda hanya akan berada di zona pengen bisa mendirikan usaha jahit, karena Anda terus ragu-ragu. Jadi nomor 1 yang harus dibuang adalah ragu-ragu. Buang, maju. Terus yang kedua setelah ragu-ragu adalah terlalu banyak pikiran. "Nanti kalau nggak laku gimana, Bunda? Nanti kalau terjadi salah potong karena ilmu saya masih tipis gimana, Bunda? Nanti kalau nggak ada yang mau jahitin ke saya gimana, Bunda? Nanti kalau ketemu dengan penjahit yang sudah senior yang lama gimana, Bunda? Nanti dikira kita merebut lahan rezeki orang lain." Pikiran yang macam-macam itu buang, karena
soal gimana nanti itu ya urusan nanti. Intinya masalah itu kita pecahkan kalau kita sudah ketemu. Masalahnya aja belum ketemu, kita sudah bingung gimana solusinya. Jadi kalau Anda ingin jadi penjahit, saya mau jadi penjahit. Action. Lakukan apa yang seharusnya dipersiapkan untuk menjadi seorang penjahit, seperti menyiapkan alat-alatnya, ilmunya jelas. Ilmunya itu kalau sudah pernah kursus berarti tinggal sambil jalan aja nambah ilmunya. Karena kalau nunggu sampean pinter, kalau nunggu sampean mahir kelamaan. Pinter itu bertahap. Pinter itu melalui proses. Nggak ada penjahit yang ujuk-ujuk semuanya bisa, ujuk-ujuk semuanya bisa mengatasi, dan nggak ada penjahit yang tidak pernah mengalami salah potong. Saya yang sudah 10 tahun lebih menjahit, tadi malam salah potong, salah hitung. Jadi ndak usah takut resiko ini itu, ndak usah terlalu banyak pikiran, nanti sampai ndak jalan-jalan, terus berada di zona ragu-ragu dan takut resiko. Terus yang ketiga, merasa nggak punya modal. Untuk suatu usaha itu kan butuh modal banyak, Bunda, harus ini harus itu kebanyakan pikiran juga. Modal utama kita itu adalah badan yang sehat, otak yang cerdas. Jadi otaknya itu dicerdaskan, banyak cari ilmu. Kalau buka HP itu yang dibuka itu ilmu, yang dibuka itu orang-orang yang sukses itu, biar kita itu termotivasi. Buka akunnya orang-orang sukses, gimana mereka bisa sukses, gimana mereka bisa menjalankan suatu usaha, gimana mereka mempunyai keberanian untuk mendirikan suatu usaha. Karena untuk mendirikan suatu usaha itu perlu keberanian, membuang sifat ragu-ragu, membuang takut resiko, dan kemudian merasa nggak punya modal. Modal utama kita adalah badan yang sehat dan otak yang cerdas. Dengan badan yang sehat dan otak yang cerdas itu nanti modalnya pelan-pelan pasti akan ada. Jadi kalau Anda seorang yang sama sekali belum berani buka jahitan sementara, sudah pernah kursus mesin jahit sudah ada, mulai aja. Dulu itu saya jadi penjahit itu dimulai dari tukang permak, ndak langsung ujuk-ujuk saya mendirikan sebuah usaha jahit, ndak. Saya itu awalnya saya punya usaha laundry. Nah, setelah usaha laundry saya berjalan 1 tahun, saya bisa beli mesin jahit karena saya sudah pernah kursus, tapi mesin jahit saya sudah saya jual karena saya merasa tidak mampu. Saya dulu itu merasa tidak mampu menjahit, saya takut menghadapi resiko, saya takut salah motong seperti yang sudah saya ucapkan tadi. Saya takut nanti orang yang datang ke sini menjahitkan baju modelnya susah dan saya tidak bisa kerjakan. Dulu saya seperti itu. Jadi kursus tahun 98 itu saya tidak jadi penjahit. Saya justru pergi ke luar negeri jadi TKW. Saya pergi ke luar negeri jadi TKW selama 6 tahun. Setelah jadi TKW itu saya baru ingat kalau saya punya ilmu jahit. Bodoh sekali saya ya waktu itu. Karena saya takut tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pelanggan, takut mendapat pelanggan nanti tidak bisa ngerjain jahitan yang diminta pelanggan. Itu yang menghambat saya dulu, kenapa nggak segera buka jahitan. Nah, setelah laundry saya berjalan 1 tahun, saya kangen pengen jahit. Saya beli mesin jahit dan saya lihat itu banyak baju-baju pelanggan saya yang sobek, itu saya jahit. Kemudian ndak saya tarik ongkos, pokoknya ada baju sobek tak jahit karena aku seneng jahit. Nah, pelanggan tahu bajunya kok malih yang awalnya sobek kok malih terjahit. Akhirnya pelanggan-pelanggan itu bilang, Bunda, nanti di laundryan saya kalau ada baju yang sobek tolong dijahit ya, nanti biayanya tolong ditambahkan di nota. Awal mula saya mendirikan jahit seperti itu. Kemudian terkenalah saya sebagai tukang permak. Hanya tukang permak di
Semua orang kenalnya saya tukang permak. Terus kemudian saya coba-coba bikin baju. Dari alhamdulillah itu buku-buku kursus saya itu ndak dibuang sama suami. Waktu saya tinggal ke Hongkong 6 tahun itu semua buku-buku jahitan saya itu masih tersimpan rapi. Itu tak buka-buka, tak pelajari, tak coba, tak praktekkan bikin 1-2 baju, tak foto. Waktu itu awal-awal punya Android. Saya ingat merek Mito, harganya 500.000. Itu aja aku nabungnya pelan-pelan bisa beli HP itu. Nah, tak foto, tak pajang di Facebook. Pertama kali yang melihat postingan saya dan pesen ke saya itu teman saya SMP, orang Palembang, namanya Nini Setiawati. Jadi pelanggan pertama saya yang jauh itu namanya Nini Setiawati, Palembang. Nah, dari orderan itu tak pajang di Facebook, saya tulis sih penjahit online. Terus saya kasih caption cus ke Palembang. Padahal itu pertama kali saya mendapatkan order secara online. Dari situ kemudian saya mendapat orderan dari Sulawesi, Riau, Makassar, dan lain-lain. Nah, itu terus saya foto, saya posting, saya katakan saya tulis di situ tujuannya ke Makassar, ke Riau. Nah, dari situ kan dilirik orang. Ini penjahit kok jahitnya ke banyak pulau. Adalah 1-2 orang yang melirik. Kemudian reuni dengan teman-teman SMP. Kemudian teman-teman SMP saya beberapa yang menjadi pelanggan saya, membuatkan baju teman-teman SMP saya. Dan sampai saat ini masih ada beberapa teman saya yang tetap menjadi pelanggan saya. Terus kemudian setelah itu saya ada seorang warga asli Singapura yang messenger saya. Adik, dia bilang adik karena lebih tua dari saya. Adik, bisa jahit? Bisa Kak. Pakai bahasa Melayu ya waktu itu. Terus tanya bla 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 bla. Akhirnya orang Singapura itu jadi pelanggan saya sampai sekarang hampir 5 tahun. Nah, dari situlah akhirnya saya mulai pede, mulai berani mengatakan, pasang banner bahwa saya adalah seorang penjahit online. Jadi semua itu bertahap, ndak langsung ujuk-ujuk pinter, ndak langsung ujuk-ujuk bisa jahit segala macam model, ndak. Saya itu belajar lagi dan belajar lagi, belajar dari YouTube, ikut kursol juga. Sampai saat ini pun saya masih ikut kursol. Saya masih menjadi siswa kursus online dari beberapa guru. Saya itu orang yang seneng mencari ilmu, walaupun usia saya udah enggak muda lagi, tapi saya tetap saya itu enggak malu belajar dari yang muda. Terus setelah merasa enggak punya modal, karena kita sebagai penjahit ya modal kita ketekunan, keuletan. Sebagai pekerja jasa, modal kita adalah badan yang sehat, otak yang selalu dipakai, otak yang selalu diasah untuk belajar pola-pola, belajar ya ilmu tentang apa yang ingin kita geluti itu tadi. Kemudian setelah kita buang sifat ragu-ragu, kita buang rasa takut resiko itu tadi, terus kemudian kita buang merasa tidak punya modal itu, yang keempat yang harus kita lakukan adalah disiplin. Disiplin dalam artian kalau kita udah punya orderan, jadwalnya tanggal berapa selesai ya harus selesai. Apapun alasannya. Misalnya modelnya sulit, kita belum bisa, ya cari cara. Entah itu dari YouTube, entah itu gabung di grup-grup WA, entah itu tanya di grup, pasti ada kok solusinya. Jadi setiap masalah itu ada solusi. Jangan takut solusi sebelum ketemu solusi. Jadi belum ketemu sama solusinya sudah takut duluan. Itu biang kerok dari kita susah maju itu, yaitu biang keroknya itu kita takut sebelum berjalan. Kita takut ketemu masalah sebelum kita takut bagaimana menyelesaikan masalah sebelum masalah itu datang. Jadi jalan aja, mulai aja, lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dirikan sebuah jahit, ya gimana caranya? Harus punya mesin, harus punya ilmunya. Kemudian kita
enjoy aja, kita berjalan dari 1-2 orderan. Nggak ada kok yang langsung ujuk-ujuk dapat orderan banyak, nggak ada. Terus bagaimana menyikapi penjahit lama yang tentu gimana gitu dengan kita sebagai penjahit pemula. Nah, pemikiran semacam itu harus dibuang. Kita tidak usah mikirin penjahit senior. Yang penting kita berusaha cari untuk menjemput rezekinya Allah. Kalau kita ya nanti gimana dong dengan orang yang sudah lama jahit. Ya kita ketemu, kita hormati, kita tetap sopan dengan mereka. Dan biasanya di antara penjahit pemula dan penjahit lama itu ada provokator. Ya, ada orang yang datang ke kita jahit. Bun, jahit dong. Di sana gini bla 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 bla. Bun, tolong dong ini jahitan saya, aku jahit di sana kok gini. Nah, itu provokator. Jadi kalau ada yang datang mengatakan penjahit di sana begini, pengennya jahit di sini, itu provokator. Itu juga akan terjadi seandainya orang datang ke kita tidak puas dengan kerja kita, mereka datang ke penjahit lain juga akan mengatakan hal yang sama. Itu provokator. Jangan digubris. Jadi siapapun yang datang ke kita, pelanggan yang datang ke kita, kerjakan sebaik-baiknya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, model yang sudah disepakati. Kalau ada kendala silahkan tanya ke grup, baik grup WA maupun grup Facebook. Untuk saat ini kan banyak sekali. Terus setelah itu berhenti membuat banyak rencana. Jadi hidup itu tidak usah banyak rencana, kakean pikiran, kakean takut ketemu masalah, kakean takut ragu-ragu, itu yang akan menghambat kita untuk maju. Jadi untuk Anda pemula-pemula yang mau memulai usaha jahit, satu yang Anda harus lakukan adalah buang biang kerok yang membuat Anda susah maju. Apa saja tadi? Yang pertama, buang sifat ragu-ragu. Yang kedua, tidak usah takut dengan resiko. Hadapi semua masalah setelah ketemu dengan masalahnya. Jangan memikirkan masalah yang belum datang. Itu akan membuat Anda stres dan tidak segera melakukan action untuk menjalankan satu usaha. Terus yang ketiga, jangan merasa nggak punya modal. Modal kita adalah badan kita yang sehat, pikiran kita yang cerdas. Dari situ nanti kita pelan-pelan dari satu orderan ke orderan kedua, dari 1-2 orderan menuju ke banyak orderan, itu butuh proses. Tidak ada yang ujuk-ujuk langsung banyak. Jadi berhenti berpikir tentang modal yang banyak. Modal yang banyak itu kita perlukan kalau usaha kita sudah besar. Usaha kita sudah besar baru butuh modal banyak. Jadi jangan siapkan modal banyak dulu sebelum kita. Jangan memikirkan modal yang banyak dulu sebelum kita mendirikan sebuah usaha, tapi dirikan dulu sebuah usaha, setelah itu modalnya kita pikir sambil jalan. Jadi jangan kebalik ya. Terus yang kelima, keluar dari provokator. Jadi kalau ada provokator yang datang, abaikan, tidak usah dipikir. Di saat orang itu gini penjahit itu gini, tidak usah dipikir, itu provokator. Kita positif saja dengan orang yang lama, dengan penjahit yang lama, kita positif, kita cari rezeki. Kalau kita jalannya baik, tidak menggunakan trik-trik yang menjatuhkan orang, semuanya pasti akan baik-baik saja kok. Jadi abaikan provokator. Mereka hanya akan merusak pikiran kita, hanya akan membuat kita berpikir negatif pada penjahit yang lama. Jadi penjahit itu tidak ada yang ujuk-ujuk jadi penjahit lama. Semuanya mengalami jadi penjahit baru dulu. Semuanya mengalami proses di mana kita susah motong, di mana kita takut nanti mengecewakan pelanggan. Semua mengalami hal itu. Jadi yakini saja bahwa rezeki itu urusan Allah. Yang penting kita punya jalan rezeki, jalan usaha, gimana cara kita menjemput rezeki. Soal rezeki yang datang ke kita itu urusan Allah. Jadi tidak usah pakai trik-trik
apa itu ongkosnya dimurah-murahin, ndak usah pakai trik menjatuhkan orang lain, ndak perlu, karena rezeki itu kekuasaan Allah. Seberapa yang datang ke kita, Allah yang menentukan. Jadi untuk Anda para pemula yang pengen mendirikan sebuah usaha jahit, silahkan Anda pilih tetap berada di zona pengen atau Anda action untuk menjalankan tahapan-tahapan atau proses untuk menjadi penjahit yang sebenar-benarnya penjahit. Jadi pengen aja terus atau lakukan sesuatu tanpa banyak pikiran yang tidak seharusnya kita pikir. Demikian dari saya Bunda Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.